Ya. Masih. Halo. Halo, selamat malam Ilun. Ini Cika. Hai. Halo, Ilun. Terima kasih menyempatkan online. Ya, sama-sama. Kita habis nonton film kamu. Ditepukin dulu kan? Nanti minta konsennya Ilun bahwa kita rekam ini di video. Oh iya, Ilun ini kita rekam juga Ilun. Jadi nggak apa-apa ya direkam juga. Biasanya ini Kino punya channel sendiri untuk mengupload hasil-hasil diskusi. Sebetulnya cuma buat sharing dan dokumentasi saja untuk yang mungkin nggak sempat dapat datang atau ya. Apakah tidak bermasalah? Oh, nggak apa-apa. Ya, oke. Thank you Ilun. Ilun, kita udah barusan nonton jangan bilang siapa-siapa, dan beberapa di sini juga sempat ada yang udah nonton film kamu yang tahun lalu masuk Indonesia Raja 2015. Masa sih? Jadi yang udah nonton 2 kali kebetulan pas banget ya, SMA nih ya. Aku sih seneng, walaupun tahun 2012, sedangkan yang Masa sih itu produksi lebih baru ya waktu itu ya? 2014. Nah, sebelum pada mau nanya, Ilun lagi bikin apa Ilun? Sekarang sih lagi selesaiin satu film dokumenter panjang. Temanya tuh tentang freedom of expression sih, tapi lebih ke filmmakernya menghadapi sensor di Indonesia. Oke, ini direncanakan untuk, ini masih proses ya? Udah editing, udah online sih sebenarnya, mau masuk online. Masih dia rencana launching tahun ini? Rencananya 2 April. Yeay, 2 April. Asik. Semoga bermanfaat. Iya. Ilun bisa lihat kita? Ilun, kamu bisa lihat kita atau cuma dengar suara aja? Bisa lihat nih ada yang pegang handycam di depan. Nah, ya dada. Iya. Jadi ini adalah Skype diskusi kita yang kedua. Tadi sebelumnya kan ada film Zunar juga, si kartunis yang dia aksi advokasinya lewat kartun, dan ini lewat film juga. Ada yang udah mau berkomentar atau nanya nih, mumpung Ilun ada di sini. Ini ada beberapa filmmaker, ada yang mau tanya, sini cepetan sini. Halo, Ilun, saya Tria. Saya pertama kali nonton film Ilun tahun 2012, waktu itu di Solo, di gedung Kesenian Solo. Tapi waktu itu filmnya bernama Di pesisir. di Pesisir ya. Terus kemudian kemarin saya nonton film Indonesia Raya, dan sekarang juga yang jangan bilang siapa-siapa, tapi temanya sangat berbeda dari tahun 2011 ya, gitu ya. 11 terus Indonesia Raya, terus sekarang gitu kayak pengen bikin film style anak muda gitu. Apakah emang itu disengaja pengen targetnya ke situ? Ilun sendiri apakah maunya pengen ke situ gitu loh. Yang pertama itu, terus film yang ini jangan bilang siapa-siapa sudah kemana aja gitu. Thank you. Oke. Apa kabar Tria? Baik. Ya film TA ya, itu waktu pernama di pesisir. Kalau ditanya mau genrenya film remaja sih nggak direncanain secara sadar ya, kayak lebih ke ini menarik aja gitu, ngomongin apa sih yang dipikirin anak remaja sekarang, terus apalagi kayak ngomongin korupsi, terus ngomongin pubertas gitu kan, yang kayak implementasi. Jadi pengen tahu aja sih, kira-kira bisa nggak ya kayak menantang diri sendiri gitu, meskipun gue udah nggak remaja lagi ya. Tapi pengen tahu aja kira apa ya yang dipikirin mereka dan kenapa mereka bertindak seperti itu. Jadi kalau ditanya sengaja sih enggak, tapi lebih ke pengen menantang diri sendiri sih. Terus apa tantangannya kalau bekerja dengan remaja dalam berproduksi? Menarik banget sih, karena kalau untuk yang film Jangan Bilang Siapa-Siapa,
Jadi itu kan ada 4 film ya. Kalau teman-teman udah pernah lihat yang kompilasi Kita Versus Korupsi. Nah, film Jangan Bilang Siapa-Siapa ini yang urutan keempat. Kenapa remaja? Karena aku pengen mencoba komunikasi korupsi di tengah anak-anak remaja, terutama di sekolah gitu kan. Karena ada pengalaman pribadi sebenarnya di situ. Jadi ngaku dosa nih. Karakter Eci, masih ingat kan Eci yang ngumpulin uang buku? Nah itu aku waktu SMP. Jadi waktu pas dapat project ini tuh aku merasa kayak ya dimulai dengan jujur. Ya aku sendiri sebagai filmmaker sih sebenarnya lo punya pengalaman apa sih tentang korupsi. Dan ketika aku curhat istilahnya ya kayak ke penulis skenario dan produser, terus aku bilang aku punya pengalaman pribadi dan aku ngerasa kayak situasi sekarang mungkin masih sama. Jadi kita sepakat untuk explore lagi saat itu apa sih yang aku rasain, kenapa aku ngerasa itu hal yang biasa aja. Jadi istilahnya apa ya, ya bantuin guru terus dapat nilai bagus karena ya guru gitu kan yang guru, jadi nggak punya prasangka gimana. Jadi ya menurut teman-teman di KPK ngerasa ya itu jadi menarik karena korupsi berjamaah itu yang membuat si ya istilahnya kayak remaja-remaja ini mencari pembenaran sendiri dan jadi terbiasa gitu. Dan itu sebenarnya yang menakutkan. Itu sih kalau yang Jangan Bilang Siapa-Siapa. Tapi tantangannya adalah ada yang bilang belum kalau misalkan bukan lo yang ngedirect, gue nggak tahu nih mungkin akan jadi sinetron. Mungkin karena terlalu apa ya, banyak yang bilang ya ini emang teenager banget bahasanya, terus bahkan kesannya mereka nggak acting gitu, jadi diri sendiri. Tapi aku mencoba menggunakan potensi itu sebagai karakter yang mereka bicara mewakili generasinya dengan cara mereka yang ya PHP lah, yang ngomongin cowok terus gimana konsumtifnya mereka. Jadi aku rasa itu sih tantangan melihat sesuatu hal yang mungkin beberapa orang melihatnya ya itu terlalu sinetron atau gimana ya, atau ya tapi ya aku itu menarik aja hal-hal yang apa ya, hal-hal yang teenager itu sih menarik menurut aku. Terus apalagi yang puber, yang masasi itu lebih menarik lagi karena jadi pas kita mau nyari lokasi syuting, bahkan sampai mau casting aja kita harus izin sama orang tuanya kan, karena di dialog-dialognya itu ya banyak bukan istilah sih, bahasa-bahasa yang mungkin menurut orang tuanya atau aktornya sendiri itu masih tabu. Jadi kita tuh kayak workshop dulu untuk istilahnya kita kasih edukasi masalah kesehatan reproduksi, karena kalau enggak mereka nggak ngerti dialognya itu sebenarnya tujuannya apa, motivasinya apa. Itu sih sebenarnya. Yang sama ini, sama pas screening yang ada kredit dan jangan waktu itu kita screening ke sekolah-sekolah dan ya banyak guru yang tersinggung juga sih, kayak merasa sekolah kita nggak gini, terus tapi ada juga yang termotivasi murid-muridnya yang malah juga kak kita saya pernah dimintai uang buku dan seterusnya gitu. Jadi ada diskusi terbuka. Tapi kalau yang masasi pas screening sekolah-sekolah, mereka kayak tanya jawab sama gurunya langsung, kayak berasa di kelas gitu loh. Jadi setiap gurunya nanya apa mereka nyaut. Jadi kayak di dalam kelas itu real banget. Dan masih tabu sih sampai sekarang. Di Jakarta aja kalau mau screening kita harus ya pasti ada pro kontra sih. Ya memang menarik sekali karena Mas Asi selalu menjadi menyenangkan mengawal Indonesia Raja 2015 Jakarta. Salah satunya adalah respon yang kita nantikan adalah pas Mas Asi, karena yaitu selalu pecah, selalu penuh dengan cekikikan dan penuh dengan ya ini menyenangkan sekali karena untuk pertama kalinya kemudian dibuka gitu. Dan ada satu pemutaran waktu itu di satu tempat yang terbuka juga, ada bule yang nonton, terus dia tanya, lu terus emang kenapa sih, kan ini biasa, dia bilang gitu. Jadi
Jadi buat dia pikir itu sesuatu yang biasa, jadi dia nggak ngerti konteksnya gitu. Memang cocok sekali sih buat di Indonesia dan menyenangkan sekali ada film-film seperti ini dan dibuat dengan sukses menurutku karena tanpa penyutradaraan yang baik pasti jadi itu benar jadi sinetron. Masih ada bisa satu slot pertanyaan nih, yuk silakan Edo. Halo Ilun, Edo di sini. Kelihatan? Ya aku suka yang ini. Jangan siapa-siapa. Jangan siapa-siapa daripada Mas Sasi sih. Oh ya. Ya. Saya udah puber. Kenapa Ilun? Udah puber kan? Udah. Baru minggu lalu. Baru semalam. Satu yang menarik Ilun long take-nya ya, maksudnya take panjang yang dan ngikutin dari perjalanannya si karakter, nggak di-cut sama sekali terus gitu. Mungkin nge-cutnya waktu ada muka yang dekat ke itu, terus lanjut lagi sampai ke kantin sampai dia ngomong gitu, take-nya panjang sekali. Itu sekali take latihan, bisa diceritain waktu produksinya bagaimana, karena long take itu pasti perlu persiapan yang bagus juga ya, pakai latihan atau gimana, bisa diceritain sedikit produksinya? Itu kita latihannya pas workshop reading. Jadi pas reading si 3 aktor ini ya kita sembari si Gitanya juga udah pura-puranya megang kamera dan mereka udah jalan, kita imajinasiin ruangan itu tangga terus kantin dan segala macam. Memang latihannya sudah sampai seperti itu gitu. Dan ketika syuting aku juga udah bilang kebutuhannya kita akan long take, meskipun memang ya ada cuttingnya yang tadi kayak ada orang datang, itu memang cutting kita, jadi mungkin nggak terlalu berasa karena itu gelap gitu kan. Pas produksi itu kita syuting tuh di 2 hari, itu syuting 2 hari. Dan untuk yang long take yang di kantin, yang bagian si kameranya itu mulai pindah ke arah kita, ya kan, ingat kan, itu sebenarnya paling susah karena itu 23 take. Ngulang-ngulang ya? Ngulang-ngulang terus. Karena masalahnya kameranya tuh kalau teman-teman lihat kan kayaknya amatir banget ya, ya kan, nggak fokus lah, kelihatannya enteng gitu ya. Padahal kamera berat ya? Iya, itu 40 kilo. Jadi kameranya berat dan pakai lensa tele jadi panjang, jadi teknisnya ya jadi gitu, timing antara si Gitanya harus siap-siap diputar gitu kan kameranya, dia harus bereaksi, dan itu ya selalu deh ada aja masalah, entah itu kameranya kurang pas atau si karakternya kelihatan nggak nyentuh kameranya, ya pokoknya 23 kali take sampai si karakter kitanya nangis, terus karakternya si Eci dia sampai kakinya kesleo. Jadi abis itu kita coba lihat materi yang 23 itu, yaudah masih bisa nih kita pakai. Jadi sebenarnya sampai 23 itu belum sampai oke, tapi kita coba siasatin karena aktor kita ini udah capek banget kan, kita juga semua udah capek. Ya udah, jadi kita ngambil dari potongan-potongan, tapi nggak ketahuan kan, kalau itu ada potongan lagi di tengah-tengah. Itu kamera apa? Red? Alexa. Iya, makanya 40 kilo. Kasian kameramen saya, bengkak sih bahunya, karena ini badannya nggak gede juga kan. Nah awalnya dari cerita ini udah jadi, aku bilang sama dia, konsep kameranya itu kamera amatir karena ini confuse ini kita. Dan dia sempat tersinggung kayak, amatir gitu. Berarti out focus dong. Iya lah, karena kan amatir yang dia mungkin masih pertama kali pegang kamera. Jadi itu mau menarik juga sih, seorang
kameramen diminta sutradaranya konsepnya kamera amatir. Ya, kita masih ada satu sutradara lagi yang tadi filmnya diputar paling awal. Jadi abis ini kita bakal lanjutin diskusi sama dia. Tapi Ilun ada mau tanya satu pertanyaan buat penonton. Kamu mau tanya sesuatu? Apa ya? Boleh tanya kebalikannya ya? Sorry kita nggak kasih aba-aba dulu, harusnya bilang dulu ya, boleh nanya gitu ya. Setelah nonton 2 film ini, kalian akan coba cerita ke siapa? Yang paling 5 detik pertama gitu yang di kepala paling cepat munculnya itu ke siapa? Mau cerita? Mau cerita. Katanya nggak boleh bilang siapa-siapa. Mau cerita ke yang nggak nonton dan yang belum nonton, karena minggu depan bakal diputar di Singaraja. Dan 2 hari lalu ada yang sempat minta ingin putar di Aceh. Jadi makanya jadi kayaknya menarik nih ketika dikasih tag nggak seksi, korupsi nggak seksi loh, kok malah jadi banyak yang pengen muter. Jadi moga-moga filmnya Ilun ini bisa keliling lagi juga nih. Itu kalau dari aku. Kalau Oke gimana? Kamu mau cerita sama siapa? Siapa ya? Kalau yang masa sih pengen cerita ke apa ya? Pacarnya ikut nonton soalnya. Pacar. Ini Bona mau cerita sama siapa Bona? Saya pengen cerita ke bapak saya, kebetulan kepala sekolah SD. Takutnya seperti itu. Oke, thank you banget ya Ilun udah jadian waktu nih malam minggu. Semoga malam minggunya menyenangkan. Kenapa? Di rumah. Kamu lagi di rumah atau di kantor studio? Lagi di rumah. Nungguin ini dulu baru malam mingguan. Asik. Ilun selamat malam mingguan dan kita tunggu 2 Aprilnya, moga-moga kebagian juga bisa muter film kamu di sini. Terima kasih Ilun ya. Nah. Selamat malam.